Kita masih di Gali Talk Show bersama Clara Claudia atau Lala dari Gunata Production. Tadi kita berbicara tentang fungsi, tugas dari bridesmaid yang ternyata punya tugas dan fungsi, kemudian ada jadwal-jadwalnya yang harus diatur karena punya peran yang penting di acara tersebut. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke industri. Di industri wedding ini sudah mulai dari tahun 2014, kemudian wedding pertama di 2015, kemudian pastinya sampai dengan tahun 2021, sekarang sering ketemu dengan berbagai macam tipe klien. Dan bukan cuma klien kan, kalau kita ngurus wedding bukan hanya klien yang kita urus, tapi juga keluarganya termasuk di dalamnya. Sering ketemu dengan klien atau beberapa keluarga yang mungkin agak sedikit ribet, cerewet. Sering. Sebenarnya kalau kita mau bilang orang cerewet sih, ya namanya orang tua ya. Orang tua tuh bukan cerewet juga, ya kadang bawel, kadang mereka gimana ya? Kadang tuh orang tua itu misalnya, contoh tante-tante misalnya, dia ngerasa dia udah pernah nikahin anaknya, sedangkan adiknya ini belum pernah nikahin anaknya. Jadi dia ngerasa dia tahu banyak tentang tradisi, iya kan? Pasti dia ngerasa dia tahu banyak, lalu dia akan kayak banyak intervensi. Kok ini kayak begini, kok ini kayak begini, misalnya. Biasanya aku akan kayak kasih solusi di mana sebelum namanya kayak kita kerja kayak jadi planner, kita harus banyak ngobrol, bukan cuma sama pengantinnya aja, minimal harus ada kenalan sama orang tua mereka. Jadi tuh aku selalu mau dimana aku bisa ketemu sama orang tua mereka supaya di hari H mereka ada trust kepada aku gitu loh. Jadi mereka ada percaya ke WO-nya, mereka tahu kita bisa handle mereka punya acara. Nah, jadi di mana aku kayak aku udah kasih tahu ke mereka, ada nggak nih kira-kira orang-orang yang atau ada tante lah atau siapa keluarga yang perlu kita cari tahu, perlu aku lihat dia akan ikut campur nggak untuk tradisi atau apa gitu. Biasanya mereka akan tahu tipikal dari keluarga mereka sendiri kan. Nah kalau misalnya mereka bilang nggak ada, tapi in the end di hari H ada, biasanya aku langsung bilang juga, intinya gini aja, kalau misalnya dari tante ngerasa kayak gini benar, ya udah saya ikutin aja gitu. Oke, berarti solusinya kita juga harus komunikasi dengan ini ya, keluarga yang kayak mesti dijaga itu tadi. Perlu sih, perlu tahu. Kadang pada saat kita tanya mereka bilang nggak ada, bisa aja tiba-tiba muncul di hari H. Sebenarnya inti dari kita jadi WO, jadi WO sama wedding planner itu ya nggak boleh panikan aja. Nah ini untuk mengatasi kepanikan itu caranya gimana? Kan tidak semua acara bisa berjalan 100% sempurna. Iya pasti. Hampir tidak ada bahkan acara yang berjalan sesuai dengan seperti yang sudah dicatatkan. Waktu kita presentasi semuanya seperti wow, semuanya. Tapi di lapangan semuanya apa saja bisa terjadi. Iya benar. Untuk menghandle situasi yang genting atau keadaan-keadaan darurat untuk tidak menimbulkan kepanikan. Karena beberapa kali saya pribadi sering ketemu dengan beberapa WO yang panik di acara dan itu cara handle-nya jadi sedikit lebih riskan ya. Iya, sebenarnya itu balik lagi ke kepribadian kita sendiri ya. Sebenarnya kan kita orangnya panikan atau enggak gitu loh. Ya, kalau misalnya mau jadi WO, intinya jangan panik. Nggak boleh jadi orang panikan. Kalau orang panikan nggak bisa jadi WO. Walaupun sebenarnya panik nggak sih? Kalau misalnya ada acara yang nggak sesuai. Panik, tapi nggak boleh panik di depan orang. Oke. Betul. Iya, jadi kalau misalnya ada something happen yang kayak di luar, misalnya kayak soundnya jam segini kok masih belum oke, atau screennya kenapa masih nggak mau nyala gitu, itu akan bikin aku panik sebelum acara mulai. Nah tapi kepanikan itu nggak akan aku perlihatkan di klien. Di klien berarti tetap hanya untuk itu akan kelihatan gitu? Sama orang backstage. Betul. Jadi antara anak tim WO, MC mungkin akan ngelihat aku kayak, ini gimana nih, ini kok belum ini. Nah itu akan apa hal terkonyol yang pernah terjadi di wedding selama Lala handle? Terkonyol apa? Aku pernah ketinggalan cincin nikah. Terus solusinya di gimana? Gereja, karena kan itu kan harus tukar cincin, Pak. Harus tukar cincin. Nah sebenarnya itu aku udah take note kepada pengantinnya, cincin nikah dipakai ya sampai di gereja baru serahkan kepada kami. Ternyata? Nah sedangkan pada saat kalau Chinese wedding itu kan ada tipai. Tipai kan kasih emas kan. Nah pada saat aku kolek emasnya sebelum ke gereja, mereka lepasin semua termasuk wedding ringnya dia.
Jadi Dan dia termasuk lupa. iya, dia juga, aku juga nggak ngeh kan, karena kan aku udah pesen ke mereka. Wedding ring tetap pakai sampai di gereja baru serahkan ke kami. Jadi aku kan minimalisir ketinggalan. Ternyata dia tuh serahkan, buka kayaknya nih kelepasan dia bukain semua. Oke, selanjutnya ini cukup penting nih. Pengen tahu soal sedikit ya, walaupun mungkin setiap WO punya cara masing-masing. Iya. Seberapa penting pemilihan talent yang ikut bergabung dalam sebuah acara untuk suksesnya sebuah acara? Konsep acara seperti ini apakah menyesuaikan talentnya cocoknya yang ini atau yang gimana? Seberapa penting talent, misalnya MC, band wedding, tim dokumentasi dan lain-lainnya? Penting menurut saya, penting banget sih. Sistem pemilihannya atau sistem seleksinya gimana? Apakah klien yang milih duluan atau yang mereka kadang kalau klien yang misalnya kayak fotografer gitu kan, biasanya klien ada pandangan sendiri, dia akan memilih terus dekor, termasuk dekor ya? Iya, termasuk vendor biasanya klien, aku akan minta klien memilih, termasuk kayak MC, band. Biasanya itu kalau misalnya band mereka kadang tuh nggak terlalu notice sama ke wedding orang, mereka nggak ngelihat hal-hal seperti ini sebenarnya. Jadi itu akan aku jelasin, kalau kalian pilih band atau mau dari reference aku, atau kalian mau cari sendiri, kalau ada kenalan temen band itu juga is okay sebenarnya. Tetap ditawarkan. Tetap ada, karena kalau kayak yang udah sering kerjasama dia akan tahu tipikal, karena tiap WO pasti walaupun kita lihat acaranya kurang lebih sama, tapi pembawaannya akan beda. Betul. Iya kan? Kayak detail-detail yang mungkin WO lain ngerasa missing di sana nggak masalah, di aku masalah banget gitu. Jadi tuh contohnya apa itu? Nih, aku dulu pernah itu WO yang udah lama lah ya. Kan aku jadi bridesmaid nih, temanku nikah pakai WO lain, pakai WO. Nah, jadi aku kan ngerasa kayak kok mereka nggak noticein ke kami ya, kok mereka nggak gini ya, kok mereka nggak gini. Jadi aku jadi compare, kok mereka nggak ngelakukan apa yang seperti kami lakukan gitu loh. Oke. Itu sering terjadi ya, kita akan menilai secara tidak langsung pada saat kita terjun ke wedding atau kita menjadi tamu atau kita menjadi jadi kita akan melihat, oh kok nggak kayak yang biasanya yang kita lakukan. Itu terjadi sama tuh kayak yang senior orang tua atau keluarga yang tadi kita ketemu baru nikahkan anaknya 2, rasa udah tahu semua acara. Beberapa dari kita padahal udah ngurus acara puluhan kali. Iya, udah lebih banyak dari mereka sebenarnya. Cuma kan untuk menghandle hal yang seperti itu kadang kita mesti ada beberapa cara, nggak bisa egois. Kita harus calm sih. Iya, betul. Kita harus calm, kita harus tetap respect ke mereka, kita tetap dengar apa yang mereka mau. Aku akan kasih tahu mereka dulu. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang penyelenggaraan wedding di pandemi yang sekarang aturannya cukup banyak ya. Kayak masker, jarak, itu tidak boleh lagi bersalaman, berpelukan, bersentuhan tangan. Walaupun mungkin masih ada yang bablas gitu. Tapi setidaknya kita juga menjaga industri ini agar tetap jalan, agar memutus penyebaran mata rantai pandemi ini. Ini mengkhawatirkan untuk seorang Lala sih? Beradaptasi cukup sulit nggak? Waktu tiba-tiba ada kebiasaan baru yang harus dilakukan? Sulit sebenarnya di awal. Di awal kan kita ada ini kan simulasi kan sebenarnya yang untuk menggadang supaya bisa wedding lagi. Karena di awal kan masih lockdown, nggak boleh, ya kan. Setelah simulasi, setelah kayak kita lihat itu udah terlihat jelas di mana simulasi sendiri sekalipun nggak bisa benar-benar plek sesuai teori gitu loh. Betul. Jadi ya minimal kalau misalnya setelah aku melaksanakan wedding selama pandemi ini, aku kembali lagi ke keluarganya. Keluarganya aware banget atau enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya keluarganya nggak terlalu aware, kayak agak lebih santai, aku akan longgarkan sedikit. Tapi kalau keluarganya benar-benar strict, yang takut, aku akan benar-benar strict gitu loh. Jadi aku balik lagi ke mereka. Karena kalau misalnya merekanya nggak strict, tapi kita terlalu strict, kan susah. Kalau dia mau foto deket-deket sama keluarganya, tapi kita kayak bener nggak boleh kan, nggak bisa juga. Ini kayak momen penting di keluarganya mereka gitu loh. Kita nggak bisa juga benar-benar ini kan, benar-benar maksudnya tuh harus social distancing lah atau apa gitu. Jadi aku akan sedikit longgarkan di mana di sesi foto keluarga. Tapi kalau di sesi foto tamu itu tetap aku kasih jarak.
Oke, pemirsa, seberapa penting protokol kesehatan dalam industri wedding, seberapa penting juga kita berkomunikasi untuk lancar acara, tadi sudah dijelaskan sedikit. Dan juga tentunya masih banyak hal-hal lain, cerita-cerita dan awal mula perjalanan hingga Lala bisa seperti saat ini, kemudian perubahan yang baru dari keadaan yang biasa atau yang normal menjadi new normal seperti saat ini, itu juga membawa perubahan-perubahan yang besar. Untuk kedepannya, apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan, kita akan tanya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.